Pak Jendri. Pas. Oh, silakan. Dana pendamping desa itu minta ampun Pak, anak buah Bapak itu. Dia ambil anggaran besar sekali, seperti tahun yang kemarin itu hampir 50% dia ambil. Sementara sudah mungkin bisa dievaluasi. Apakah masih perlu pendamping desa atau tidak? Saya hidupnya kalau pulang di daerah di desa. Apalagi SDM-nya. Memang cara kita mau ambil pendamping desa itu seperti apa? Di desa saya ada kepala desa itu sampai masuk penjara karena mengelola dana desa. Kemudian peran pendamping desa sebenarnya seperti apa? Kok kenapa sampai ada hukum tuh kepala desa itu masuk penjara? Jadi dipikirkan lagi sumber daya dari pendamping-pendamping desa ini yang memakan anggaran kurang lebih 50% di Kementerian Bapak. Begitu. Ya mudah-mudahan para pendamping desa ini ya seperti saya katakan tidak ada kepentingan-kepentingan lain yang disisipi. Sehingga semakin besar tanda tanya ini kepentingannya apa. Karena pendamping di desa, kecamatan, di kabupaten aja koordinasi dengan kita saja anggota Komisi 5 susah. Padahal fungsi pengawasan kita itu harusnya jalan bagi mereka itu. Sehingga teman-teman yang dalam pertemuan beberapa hari yang lalu ada yang mengusulkan kalau begitu kita evaluasi pendamping desa ini tidak ada lagi untuk tahun berikutnya. Apalagi ada tanda kutip di belakangnya pendamping desa ini katanya ada titipan macam-macam, nggak tahu benar atau salah. Ya ada yang harus punya KTA dan lain sebagainya, nggak tahu ya Pak Menteri kalau itu benar, itu isu mungkin ya. Ya mudah-mudahan tidak benar. Itu yang pertama saya sampaikan. Kemudian kedua, saya juga sudah sampaikan ini Pak. Ya dengan anggaran sekecil ini, sementara para kepala desa kita itu bekerja 1 kali 24 jam. Kepala desa. Mereka yang berhadapan hari-hari jam menit dengan masyarakat. Jam 3 subuh kalau ada terjadi sesuatu di kampung yang dicari itu kepala desa dan perangkat desanya, bukan atasan-atasan mereka, apalagi yang di atas jauh. Sehingga mungkin kita Komisi 5 itu bersepakat kalau kementerian ini masih diperlukan untuk tahun-tahun berikutnya, ya monggo kita kasih anggaran yang baik, kita kasih tunjangan yang lebih bagus buat para kepala desa dan perangkatnya. Kalau APBN ini untuk bangsa dan negara ini, kenapa kita sulit mau mengangkat? Karena saya katakan kerja mereka itu 1 kali 24 jam berhadapan langsung dengan masyarakat. Ini mungkin yang saya akan kita perjuangkan. Kemudian masalah dana desa Pak, sekarang masih polemik. Dana desanya itu yang 11%. Ya. Katanya karena saya belum lama balik dari daerah, ada pertemuan para kadis itu mempersoalkan itu karena seperti untuk duka itu. Bisa ambil dari 11% itu. Tapi seperti apa mereka mau bagi itu? Apakah karena jumlah orang yang mau mati di satu desa itu mereka nggak tahu, sehingga mau dikasih ini anggaran berikutnya sudah tidak ada, terjadi masalah di desa karena menurut mereka juklak itu nggak cun sama aturannya, juklak tentang 11% itu. Sehingga saya minta ke depan kita masukkan anggaran tambahan tunjangan untuk kepala desa dan perangkat desa. Apalagi kalau nantinya pendamping desa nggak ada lagi, kita kasih aja ke mereka.
ke kepala desa dan perangkat desa. Sekarang kan juga Pak, penyebaran virus corona itu kan sudah tidak sekuat tahun-tahun sebelumnya. Dana desa yang dialokasikan ke situ cukup besar. Apakah itu lewat bantuan dan sebagainya? Kira-kira sudah ada perencanaan yang baik dari Kementerian Bapak untuk itu mau alokasikan ke lain. Apalagi kalau kita kumpul-kumpul, dana desa yang dikelola oleh kepala desa itu cuma berapa persen? Sedikit sekali karena sudah ada alokasi ke lain-lain. Kemudian para kepala desa ini mau kerja apa dia dengan anggaran yang sekecil itu? Sehingga memang kita butuh care, butuh perhatian untuk para kepala desa dan perangkatnya. Kalau anggaran seperti itu, Pak Ketua Komisi, kita mungkin pikirkan lagi. Memang itu hak prerogatif Presiden, tapi kita usulkan kalau cuma dengan anggaran 3 triliun untuk mengangkat desa, apalagi ada merek tertinggalnya di belakang, kita bubarin aja ini kementerian ini. Buat apa? Saya iri sekali dengan daerah-daerah yang, mohon maaf, ada otonomi khusus. Udah kaya dan lain sebagainya, tapi dana otsusnya itu minta ampun. Kayak DKI Jakarta, sebenarnya otsusnya di mana? Karena ada APBN langsung yang mengelola ibu kota ini. Ya, triliun anggaran yang dialokasikan ke dana otonomi khusus, tapi kita putar saja ini kementerian ini menjadi desa khusus supaya bisa dapat perhatian dari pemerintah. Jangan lagi pakai nama tertinggal, malu kita. Sudah 70 tahun lebih kita merdeka, tapi masih ada tertinggalnya. Dari presiden ke presiden masih ada mereknya ini. Kaitannya juga dengan dana desa. Ada masih banyak mandatori yang memberatkan kepala desa, Pak. Sehingga kepala desa itu tidak punya otoritas yang kuat dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di desa. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan kesejahteraan kepala desa dan juga perangkat-perangkatnya. Di dapil saya, Pak, banyak kepala-kepala desa itu bersangkutan dengan hukum. Alasannya sebenarnya kan begini, ketika kepala desa terpilih, tentu biaya sosialnya tinggi, Pak. Dengan take home pay itu barangkali sekitar 4 sampai 5 juta yang dia terima. Nah, sementara banyak sekali di situ kebutuhan-kebutuhan sosial, hajatan dan lain sebagainya. Ini praktis mereka mungkin tidak ada yang mereka bisa bawa pulang. Apa kemudian alhasilnya? Dampak buruknya adalah mungkin dengan dana desa ini digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Artinya ada penyimpangan-penyimpangan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosialnya. Nah, kiranya ini harus dievaluasi, Pak. Ya, harus dievaluasi. Saya sepakat dengan teman tadi bahwa tentang tunjangan terhadap perangkat desa dan kepala desanya itu ditingkatkan, Pak. Karena kita tidak ingin mereka-mereka yang bekerja untuk masyarakat kemudian terjebak di sisi hukum. Ada banyak hari ini di dapil saya, walaupun penyelesaiannya adalah melalui pembinaan, sehingga saya mendengar ada beberapa yang harus mengembalikan karena dana desanya terpakai baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Ada 300 juta, 400 juta. Artinya apa? Kinerja kita harus evaluasi benar dan dicarikan strategi jalan keluar sehingga kepala desa yang bekerja untuk rakyat ini tidak tersangkut masalah hukum. Yang ketiga, saya harapkan bahwa dana desa ini diberi batas standar di bawah. Jangan seperti sekarang ini ada di antara desa yang hanya dapat 700 juta. Kemudian yang di atas ya nggak tertinggal.
Jadi saya harapkan bahwa dana desa ini minimal ini 1 miliar satu desa. Kemudian di atasnya kita kasih juga batasan apa dia 2 miliar atau tidak sampai di situ. Kemudian semua pemotongan-pemotongan, pembelotan seperti sekarang ini, baik dia untuk tahanan pangan, baik dia untuk COVID-19, baik dia untuk BLT, kita hapuskan. Kemudian untuk penggunaan kita evaluasi. Jangan 30-an penggunaan kita masukkan di situ. Sehingga persis kayak kita kebuang pasir di tengah laut. Nggak kelihatan. Kalau dia banyak, maka hasilnya Bapak akan kelihatan, Pak. 5 tahun yang akan datang, desa-desa itu sudah menunjukkan satu kemajuan-kemajuan destinasi ini. Karena yang kita float dari dana desa itu banyak. Andai kata untuk infrastruktur, kita kasih di situ 300 juta, kelihatan. Tapi kalau kita kasih hanya 100 juta, apa manfaat 100 juta? Nah ini nggak salah, Pak. Kalau kita adakan evaluasi kembali, apa-apa penggunaannya ini yang strategis untuk kemajuan desa-desa kita. Kemudian dan juga Pak Menteri, beberapa saat yang lalu para aparatur kepala desa mengajukan tuntutan perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun dari sebelumnya 6 tahun. Dalam perspektif kami sebagai anggota parlemen, jangan-jangan para perangkat desa baru saja menyadari bahwa penyerapan anggaran untuk prioritas pembangunan desa tidak bisa mereka tuntaskan dalam kurun waktu 6 tahun saja. Disebabkan terlalu banyaknya masalah dihadapi oleh desa. Disebabkan begitu rumitnya eksekusi anggaran yang turun ke desa. Sebagai contoh, anggaran pengembangan ekonomi dan investasi desa saja dari alokasi 311 miliar masih tersisa 68,9 miliar yang belum dibelanjakan pada tahun 2022. Kami minta dengan tegas perlakuan yang sama kuatnya antara transfer dana DAU ke daerah dengan dengan dana-dana program pengembangan ekonomi dan investasi desa, sebab anggaran 1 miliar per desa itu di hari ini sebagian terpakai hanya untuk membiayai belanja aparatur desa dan belanja dalam skala kecil untuk kegiatan pemerintahan di desa. Dan dorongan dari dana pengembangan ekonomi dan investasi desa harus sepenuhnya tersalurkan agar desa bisa mendorong pertumbuhan ekonominya dengan lebih baik lagi. Desa yang terbangun yang baik akan mencegah arus urbanisasi yang justru menambah beban pemerintah untuk mengurus tingginya angka pengangguran di kawasan perkotaan. Sekian, terima kasih. Pak Dewo, silakan Pak Dewo. Terima kasih pimpinan. Saya ini datang sebenarnya hanya ingin ketemu Pak Menteri saja. Kalau sudah ketemu Pak Menteri sebenarnya tidak penting untuk bicara itu. Saya ingin menanyakan satu hal aja, Pak. Tuntutan kepala desa masa jabatan itu bagaimana kelanjutannya? Itu aja sama Pak Menteri. Kalau soal pelaksanaan APBN itu saya yakin lah Pak Menteri sudah lihe. Jangankan hanya 3 triliun, dikasih 20 triliun pun sanggup itu menyelesaikan. Dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi 20 triliun benar. Terima kasih. Pak Menteri, silakan berikan. Terima kasih Pak Ketua, Pak Wakil Ketua Komisi 5 dan seluruh anggota Komisi 5 yang saya hormati. Banyak sekali masukan-masukan yang untuk segera kita tindak lanjuti. Kemudian yang terkait dengan pagu penggunaan dana desa. Jadi masalah sederhananya begini, dana desa adalah APBN yang ditransfer ke desa. Jadi pasti ada paket-paket untuk menyesuaikan dengan strategi pembangunan nasional, termasuk pencapaian RPJMN. Nah,
sistem mandatori itu sebenarnya ke arah sana, tidak beda dengan DAK dan DAU. Namun demikian sekarang sudah menurun cukup tajam dari mandatorinya. Misalnya untuk BLT sudah menurun maksimal. Maksimal itu berarti kalau ada, kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Maksimal 25%. Kemudian ketahanan pangan memang kondisi objektifnya ini butuh. Sementara beberapa temuan di desa sangat efektif. Misalnya untuk tanaman cabai di rumah-rumah, sehingga inflasi bisa dikendalikan di tingkat desa karena warga desa tidak lagi butuh beli cabai. Ini satu contoh-contoh kecil yang terkait dengan mandatori. Kemudian 3% untuk dana operasional pemerintah desa. Ini yang terkait dengan janji Pak Presiden, dari permintaan 5% diberikan 3% dan berlaku per 2023. Meskipun kita juga masih berjuang keras agar pertanggungjawabannya tidak at cost tapi lamsam. Dan ini sudah kita komunikasikan dengan BPKP dan Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, sudah semakin kecil mandatorinya, dan ke depan dari draft PP yang sedang kita bahas memang prioritas penggunaan dana desa tidak lagi dibikin tiap tahun. Ini artinya regulasinya memberikan ruang yang cukup leluasa bagi desa untuk merencanakan pembangunan. Tinggal kita menyiapkan instrumen agar perencanaannya berbasis masalah yang dihadapi oleh warga masyarakat. Nah, disitulah kepastian data untuk pada level desa itu sangat dibutuhkan. Dua. Masalah kesejahteraan Kades dan perangkat desa, saya pikir ini menjadi PR kita semua, karena ini memang dibutuhkan sekali oleh kepala desa dan perangkat desa. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terakhir terkait dengan tuntutan masa jabatan 9 tahun pada posisi saat ini, karena ini sudah menjadi wacana publik dan sudah masuk di legislatif, maka Kementerian Desa hanya menyiapkan telaah untuk plus minus 6 dan 9, 3 periode 6 tahun dan 2 periode 9 tahun sambil menunggu arahan Presiden. Jadi sekarang kita tidak bisa menyampaikan pendapat karena tidak boleh. Tidak boleh dalam arti posisi menteri tidak boleh berpendapat dalam konteks ini karena sudah masuk ranah. Sehingga nanti kalau sudah masuk proses pembahasan tentu akan ada perintah dari Presiden untuk atau pertanyaan dari Presiden bagaimana telaahnya. Nah, sekarang sudah kita siapkan telaahnya. Sewaktu-waktu Presiden meminta telaah kita akan sampaikan tentu dengan segala plus minusnya masing-masing. Nah, itulah yang sedang kita lakukan hari ini. Bicara tentang sejauh mana, ya saya kembali ke Pak Sadewo. Sejauh mana sekarang di Pak Sadewo pembahasan itu untuk permintaan tambahan masa jabatan 9 tahun. Begitu Pak Sadewo. Dan tentu ini juga sangat signifikan untuk kepentingan Pilkada 2024.